Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 1412 komplit. Wow, nggak disangka-sangka kamar tergacar sudah masuk episode 40 loh. Wah, ini berarti kalau dihitung-hitunganku benar, ini kurang dari 10 episode lagi tamat loh. Oke, karena ini bahasanya mungkin bahasanya nggak akan terlalu panjang ya. Jadi aku langsung mulai aja bahasa singkat dari kamar tergacar episode 40. Dan di episode ini diawali dengan hal yang bisa dibilang ya cukup jaga tebak lah, yaitu ternyata Gurion masih belum sepenuhnya kalah loh. Ya, jadi setelah jadi samsaknya Rainbow Gajar kemarin, ternyata sih Gurion itu masih hidup loh. Cuma ya dia kondisinya udah lemas banget sih, karena ya mau gimana, mau dia benar-benar dibuat jadi benar-benar diajar bisa-bisa sama si Rainbow Gajar di episode sebelumnya. Cuma ini memang kayak muridnya, kalau Gurion itu memang levelnya udah beda banget dengan musuhnya Motaro sama ini ya. Mau dia jadi kalah kayak gitu karena dia masih selamat loh. Ini berarti ya memang agak gimana, tapi ini juga bisa jadi bukti kalau memang keberadaannya Gurion sebagai raja kegelapan itu ya bukan sekedar nama doang. Apalagi di sini pas Gurion lagi kondisi lemes-lemesnya muncul dua sosok baru kan di depannya, itu si ini Jeruman sama si Kairia ya kalau ya. Jeruman sama Kairia notabene posisinya sama kayak si Gurion, yaitu sebagai raja kegelapan. Dan ini juga apa ya, kalau bisa dibilang istilahnya, kalau di mereka itu kayak antara ini tiga orang ini ya, ada si Gurion apa si Gigis, ada ngomong Gurion ya, soalnya tadi aku sana ngomong Gigis, soalnya bukan Gurion, si Gigis, kemudian si Jeruman sama si Kairia itu ternyata adalah tiga serangka yang disebutnya kalau di Tritunggal ya kalau salah sebutnya. Aku sorry ya kalau aku salah kalau aku misalnya salah, ini kan ini istilahnya kan lebih kalau yang bagi yang agama bagi yang Kristiani kan pasti tahu kan ya maksudnya. Jadi kalau misalnya bagi yang tahu maksudnya secara detail dan aku misalnya keliru, koreksi aja lah. Ini kalau aku nggak salah ingat, Tritunggal itu kayak semacam ini ya, semacam tiga sosok yang sebenarnya berasal dari entitas yang sama, satu entitas yang sama. Jadi kayak ya gimana ya, mungkin ini juga bisa masuk akal karena kan ini sempat berkaca dari sosok raja kegelapan yang ada di buku bergambar yang sudah dibaca sama si Rinne Kudo waktu masih kecil. Nah sepertinya sih itu memang sosok asli dari raja kegelapan itu sendiri, dimana ya si Gigis, Jeruman sama Kairia itu bisa dibilang ya memang bagian dari itu, memang bagian dari raja kegelapan itu kalau sudah benar-benar bersatu. Ini berarti ya terbukti kalau memang gimana ya, jadi kayak cerita yang dongeng ya, ini kan cerita dongeng yang ada di buku yang di Bayaswara ini itu memang benar-benar didasarkan pada kejadian nyata. Ini ngeri sih, karena apalagi ini dua sosok ini yaitu Jeruman sama Kairia posisinya sama-sama raja kegelapan nih. Satu raja kegelapan yang ada pinjam udah susah banget, apalagi tiga sekarang. Ditambah ada fakta kalau ternyata si Dark King Jeruman itu adalah sosok yang ternyata ada sosok yang bisa yang ngambil si Gurion setelah Gurion kalah dari Pradina Gajar di episode berapa tuh aku lupa. Kan pas episode dimana si Gurion kalah dari Pradina Gajar kan ada raksasa yang ngambil dia dari dalam pintu kegelapan kan. Nah ternyata raksasa itu ada tangannya si Jeruman. Jadi ya Jeruman ngomong langsung ke si Atropos kalau si Gurion itu sudah dia makan. Jadi ya kemungkinannya untuk Gurion balik lagi di serial ini sebenarnya kecil banget sih, karena ya itu tadi, karena sosoknya Gurion dia udah mati kan dimakan sama si Jeruman. Apalagi ternyata si Gurion itu adalah boneka juga loh, jadi dia kayak semacam boneka hidup yang dibuat sama si ini Kairia ya. Jadi kayak si Dark King Kairia nyiptakan Gurion nyiptakan Dark Sister. Jadi kayak boneka nyiptain boneka. Ini wah, ini cukup plot twist kalau menurut gue. Ternyata Gurion itu bukan sepenuhnya manusia, tapi cukup kaget pas pertama kali fakta ini diungkap di serialnya. Dan karena hal ini juga kan akhirnya si Gurion lagi si Jeruman sama Kairia kan akhirnya mengincar melihat kalau rencananya si Gigis itu kayak gagal terus kan, akhirnya mereka merasa kalau ada satu ancaman besar yang mungkin menghalangi rencananya mereka kan, yaitu di sini mereka akhirnya ngincar si Pak Fukakudo.
dan gak pakai basa basi di episode itu langsung dilabrak si Pak Fukakudo. Jadi ya pas di tempat tersembunyi gitu, di mana si Pak Fukakudo itu lagi ya kayak lagi nulis sesuatu gitu kan, nulis sesuatu di meja kerjanya, tiba-tiba langsung diserang sama si Daging Jeruman. Tapi ternyata itu cuma klonnya doang. Jadi kan ini Pak Fukakudo kan punya kemampuan buat nyiptain klon dari menggunakan ilmu alkimia khusus kan. Nah itu cuma klonnya diserang. Nah pas lebih dalam lagi ternyata ada Pak Fukakudo asli yang katanya sih lagi memulihkan diri ya. Memulihkan diri karena lagi terluka parah pasca pertarungannya sama Tiga Sister di episode pertama. Bayangkan dong, dari episode 1 sampai episode 40 diem doang loh, bisa dibilang AFK selama 40 episode. Ngapain itu? 40 episode AFK untuk mulihin diri. Buset, lama banget loh itu. Dan yang ngelabrak bukan si Jeruman sih, lebih tepatnya si ini siapa Kloto yang ngelabrak kan. Kloto kan sudah kayak dikasih kekuatan nambahan sama si Jeruman kan. Ya ini yang pas tampilannya si Kloto yang rambutnya gondrong itu loh. Nah itu karena dia dikasih kekuatan nambahan sama si Jeruman. Nah pas dia ngelabrak si Pak Fukakudo ya udah, jadi terjadi pertarungan di mana Pak Fukakudo yang memang badannya lagi belum benar-benar pulih pun akhirnya berubah menjadi Kamen Rider Wind untuk ngadepi si Kloto Rebis. Dan jadi memang cukup fresh ya, karena aku bisa lihat sosok dari Kamen Rider Wind untuk kedua kalinya, meskipun ya screen time-nya dikit banget sih, karena ya ternyata si Kamen Rider Wind langsung kalah loh di sini sama si Kloto Rebis. Kalahnya sih mungkin lebih karena faktor ini ya, karena faktornya si Pak Fukakudo yang memang belum benar-benar pulih sepenuhnya, makanya dia pas Kloto Rebis ya otomatis kewalahan. Apalagi di sini posisi kondisinya si Kloto Rebis dapat kekuatan tambahan ya, dia udah mau kuat, jadi kuat banget sekarang. Terus ya udah di sini akhirnya kan dan di saat bersamaan ya mulai kan di kubunya Hotaru kan memang bisa dibilang ya lagi dalam fase perayaan lah ya, karena kan mereka berhasil mendapatkan ke 101 kemi. Dan pas mereka dapat berita kalau si Pak Fukakudo ternyata lagi diserang sama pihaknya Gigis, ya udah mereka meluncur ke sana. Dan di saat yang tepat mereka bisa datang buat menyelamatkan Pak Fukakudo yang memang lagi terpojok banget. Apalagi setelah dia kalah sama si Kloto Rebis nih, Jeruman Gigis sama Gary-nya muncul di depan mata dia. Dan di sini udah terjadi pertarungan 3-3 antara trio-nya Hotaru sama trio Raja Ke-8. Dan ya sudah ketebak lah ya pertarungannya aja gimana. Apalagi kalau soal si Valvarado sama si Mageto ya udah pasti kalah telak ya mereka pas lawan trio Raja Ke-8 nya. Apalagi yang cukup bikin pertanyaan sih awalnya ya, pas bagian dimana si Rainbow Gajah lawan Rainbow Gajah lawan Jeruman ya, kayak itu kok Rainbow Gajahnya ke pojok gini gitu. Ini baru 2 episode debut masa udah di nerf sih. Ternyata memang ya gimana, mungkin karena faktor Raja Ke-8 ya, faktor debut dari karakter baru mungkin kali ya. Dan apalagi di sini juga si Daging Jeruman ngeluarin kemampuan unik di mana dia bisa menciptakan golem dan menggunakan ilmu alkimia. Nah ini yang kok Raja Ke-8 bisa pakai ilmu alkimia, ini kan aneh gitu loh. Ternyata ini ada lagi plot twist lagi yang diungkap. Ini ternyata ya itu soal Daging Jeruman yang ternyata adalah sosok sosok yang pertama kali menciptakan ilmu alkimia. Ini kayaknya diceritakan Raja Gajah ini, para Raja Ke-8 ini bener-bener adalah awal dari semuanya gak sih? Kayak apa-apa semuanya sumbernya dari mereka gitu loh. Mulai dari kayak penciptaan Panakemi itu sumbernya dari Gurion, terus juga terus juga ilmu alkimia itu yang menciptakan dari si Gurion lagi. Kalau ngomong kenapa di kepala aku isinya Gurion semua sih? Ini mulai dari Panakemi itu, konsep menciptakan Panakemi itu adalah ya, itu sumbernya dari Daging Gigis, kemudian ilmu alkimia itu yang menciptakan dari Daging Jeruman, terus juga Gary itu adalah yang menciptakan si Gurion. Ini semuanya itu awalnya dari mereka semua tuh gimana sih? Bingung aku ini, kayak semua hal yang ada di Kamen Rider Gajah itu asal usulnya itu kayak semuanya seolah-olah dari para trio Raja Ke-8 ini loh. Astaga. Tapi ya bingung juga ya, kayak semuanya kayak dari mereka semua anjir. Dan di sini ya singkatnya
Hotaru sama teman-temannya ke pojok, benar ke pojok sih, bahkan si Hotaru udah pakai Rainbow Gadgetnya ke pojok loh di sini. Ya kok pojok karena golem buatannya si Jerman, dan akhirnya mau gak mau mereka akhirnya mundur kan di sini. Dan pas si Pafugakudo ini apa, dan masuk Pafugakudo itu akhirnya dibawa demi Alchemist ya buat diamankan. Dia ngomong kalau ternyata ini perihal kenapa kok para trio Raja Kegelapan ini ngincer si Nijigon, karena ternyata di dalamnya Nijigon itu ada serpihan batu bertuah. Kalau sebutnya gitu ya, kalau sebutnya bahasa Indonesianya ini wow, ini berarti untuk ketiga kalinya mungkin di serial Kamen Rider itu ada 3 atau 4 ya, lupa. Ada kayak kekuatannya berasal dari sebuah batu kekuatan yang jadi sumber kekuatan dari para Kamen Rider yang bisa dibilang disinggung di serialnya gitu loh. Sebelumnya kalau saya pertama itu di Kuga ya, Kuga itu kan ada batu amalgam kan yang jadi sumber kekuatan Alchemy Belt yang dipakai sama si bangsa Linto buat berubah jadi kecuali itu untuk berubah jadi Kuga. Terus juga si Agi itu kurang lebih juga sumbernya sama kayak Kuga. Lalu ada Philosopher Stone batu filosof yang ada yang jadi sumber kehidupan, sumber energi kehidupannya si Koyomi di Kamen Rider Wizard. Sekarang batu bertuah di Kamen Rider Gajah, dan dengan fakta kalau ada serpihan batu bertuah di tubuhnya si Nijigon Kemi, ini bener-bener makin kesini makin Fullmetal Alchemist banget gak sih ceritanya. Makin lama makin banyak loh konsep Fullmetal Alchemist yang diterapkan di Kamen Rider Gajah nih. Ya itu kayak homunculus lah, terus juga homunculus, lalu pertukaran setara, kemudian sekarang ada batu bertuah. Set nih bener-bener dibuat semirip mungkin sama Fullmetal Alchemist ya, tapi yang wajar sih karena memang satu anime pertama ilmu alkimi yang paling bener-bener paling populer dan juga paling banyak bisa diadaptasikan, yang paling banyak teori-teori yang bisa dipakai buat diadaptasikan ya nama Fullmetal Alchemist, mau gimana lagi. Dan ini juga bicara batu bertuah itu apa? Batu bertuah itu ternyata ini juga sedikit diungkap sama si Jerman sih, karena batu bertuah itu adalah sumber kekuatan utama dari sang Raja Kegelapan yang benar-benar udah utuh gitu. Jadi kayak ini loh uniknya, ternyata batu bertuah itu kan terbagi jadi beberapa bagian kan. Nah masing-masing trio Raja Kegelapan ini yaitu si Gigis, Jerman sama Gary ya, ternyata menyimpan setidaknya 33% dari bagian dari kekuatan batu bertuah tadi. Jadi ya sebenarnya secara teknis, meskipun ya sekarang itu kelihatannya si Gigis itu ya adalah yang terlemah di antara trio Raja Kegelapan lainnya. Ya sebenarnya bisa dilihat dari segi level kekuatan yang berasal dari batu bertuah yang mereka pilih itu ya levelnya mereka itu sama, karena ya itu mereka punya setidaknya 33% bagian dari batu bertuah itu sendiri. Kenapa 33%? Jadi kayak Gigis 33%, Jeruma 33%, Garia pun 33%. Kalau ditolak kan berarti kan ada 99% bagian batu bertuah dimiliki oleh trio Raja Kegelapan ini kan. Nah, 1%-nya kemana? 1%-nya itu ternyata ada di dalam sini Nijigon Kemi. Jadi ya, karena di sini Nijigon itu ternyata diciptakan itu sebagai wadah untuk lebih tepatnya si dalam wujud telur ya. Itu ternyata telur itu sendiri adalah wadah yang digunakan untuk memulihkan kekuatan dari batu bertuah yang dimiliki oleh sang Raja Kegelapan itu sendiri. Cuma ya di sini ya uniknya keberadaan batu itu tiba-tiba hilang secara misterius kan, sebelum akhirnya muncul di hadapannya Pafugakudo, kemudian sama Pafugakudo disembunyikan ke dalam Gajah Driver yang dia buat. Sebelum akhirnya di Gajah Driver itu dikasih ke Hotaru dan segala macam. Jadi ya terjawab nih kenapa kok tiba-tiba si telur Nijigon ini bisa ada di Gajah Driver buatannya Pafugakudo, karena memang ternyata telurnya ya tiba-tiba muncul aja di hadapan dia. Oh iya, dan satu tambahan kecil lagi ya perihal Kemi. Ya pas bagian di mana sebelum Hotaru sama teman-temannya datang ke Pafugakudo, ya ternyata di sini lagi-lagi petinggi Persatuan Alchemist itu bikin gregetan aja. Gimana kan mereka setelah mereka tahu kalau teman-teman Hotaru dan teman-temannya berhasil mengumpulkan semua Kemi, mereka tiba-tiba ngomong buat semua Kemi itu harus diserahkan ke mereka. Jadi kayak wah, ini para peninggal kayak enak banget ngomongnya, mereka gak ngapa-ngapain sepanjang serial AFK, terus juga
aksinya gitu-gitu aja, bahkan salah satu petingginya udah mati aja mereka kayak gak ambil tindakan apa-apa. Tiba-tiba begitu tahu ada anggota persatuannya berhasil ngedapetin semua Kemi, asal bilang langsung harus dikasihkan ke mereka. Enak banget aja ngomongnya. Ya tapi memang cuma tambah kecil aja karena memang gregetan aja. Ada dua hal yang menurutku bikin gregetan di episode kali ini ya, yaitu tindakannya para petinggi persatuan Akemi sama si Atropos. Kalau Atropos mah aku nggak mau bahas terlalu jauh sih. Ya perihal ini sih, ya perihal dia minta tolong ke Rine buat apa katakannya balas dendamnya dia karena pada si Terki Jeruman. Tapi aku juga gak mau terlalu bahas karena memang Atropos ini nyebelinnya banget loh. Udah dia yang minta tolong tapi dia kayak sok bosi gitu loh. Ini yang bikin makalnya di situ. Jadi ya udah, aku nggak mau terlalu bahas itu karena ya aku juga karena memang nggak begitu penting banget ya relasinya antara si Rine sama si Atropos kan kayak nggak penting di serialnya ini. Dan di sini ya udah singkatnya sih, oh iya sama lagi di mana si akhirnya di sini ya diungkapkan kayak pemikirannya si Spander ya, perihal pas dia dengar kalau Hotaru itu punya keinginan gimana para Kemi sama manusia itu bisa hidup berdampingan. Nah di sini si Spander itu mengungkapkan pendapatnya dia yang ternyata dia kontra sama hal itu, karena dia itu dalam dia itu pengen satu hal, yaitu pengen dimana ada masa di mana kekuatan Kamen Rider itu sudah tidak lagi dibutuhkan. Berarti kan dia pengen dunia benar-benar ya udah damai aja, gak ada pertarungan lagi. Para Kemi nggak diperlakukan lagi kayak gini. Tapi ya udah, dan juga akhirnya kekuatan Kamen Rider pun nggak lagi dibutuhkan di sini. Nah, si Spander pengennya hal itu. Karena apa? Dia merasa kalau impiannya Hotaru itu terlalu idealis. Jadi aku mau setuju sama hal itu sih. Jadi kayak idealnya kenapa? Ini berkaca sama kebiasaan manusia ya, yang dimana manusia kan nggak bisa menerima begitu saja entitas yang berbeda, keberadaan makhluk yang berbeda dengan mereka kan. Nah, si Spander tuh mikir kalau hal itu pasti bakal kejadian kalau misalnya Hotaru memasakkan impian dia untuk menciptakan dunia di mana para Kemi itu bisa berdampingan sama manusia. Nah, si Spander kontranya di situ. Tapi ya masuk akal sih, karena kan ya Spander kan pengennya ya udah semua masalah beres, musuhnya udah kalah, sampai akhirnya di titik di mana ya para Kamen Rider itu nggak harus lagi dipakai karena ya memang gak ada musuhnya lagi. Jadi Spander mikirnya benar-benar realistis banget sih. Aku suka di sini si Spander karena pemikirannya benar-benar realistis banget di sini. Ya singkatnya sih, keesokan hari ya pasti Hotaru lagi baru bangun pagi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan si Nijigon tiba-tiba hilang. Dan Nijigon tiba-tiba hilang, ini ya nggak tahu kenapa, dia benar-benar tiba-tiba hilang aja, nggak tahu kemana, pas dicari sama si Hotaru. Ya feelingku sih ini berkaca dengan yang bakal terjadi di episode berikutnya ya. Feelingku sih memang kata-katanya si Spander tuh kayak masuk ke kepalanya si Nijigon, jadi kayak dia jadi kepikiran karena kata-katanya si Spander ya, mungkin loh ya. Kayak kalau episode 41 nanti sepertinya bakal lebih berfokus ke Nijigon kan, kayak gimana dia itu membangun relasi dengan para manusia yang lain gitu. Jadi kayak buat lebih memahami manusianya kayak gimana gitu, mungkin bakal ke sana karena fokusnya lebih ke dia kan. Basicnya sih pasti Hotaru sama Rine yang memang datang buat bantu dia buat nyari Nijigon Kemi, tiba-tiba mereka dicegat sama si Jeruman kok. Dan ya udah sih terjadi pertarungan lagi antara Gacet sama Jedo versus Terkin Jeruman. Di sini ya karena si Nijigonnya nggak ada, ya mau gak mau si Hotaru pakai Platina Gacet, dan ya memang cukup fresh sih. Karena aku jujur ini memang salah satu form favoritku juga di Kamen Gacet loh. Jadi ya cukup fresh juga bisa lihat Platina Gacet berhasil lagi, apalagi semua ability-nya dia. Jadi yang dia memilasikan para Kemi dalam beatnya itu dipakai lagi loh di sini. Meskipun ya dengan pertarungan epic ya. Satu lagi ada pertarungan lagi antara Repri Valvarado ya, Valvarado versi Lachesis lawan Protorebis. Dan juga ada lagi dengan bantuannya si Kamen Rider Valvarado yang datang belakang buat dalam tanda kutip nolong si Lachesis ya. Tapi ya di situ juga ya seperti ketebak ya, karena hasilnya gimana ya, itu sih ini Repri Valvarado sama Kamen Rider Valvarado kalah telak sama Protorebis.
Terus lagi-lagi kok taruhannya antara Gajah sama Magedo lawan Dragon Jerman ya, di sini ya meskipun si Hotaru sudah menggunakan semua ability dia, tetap nggak ada apa-apanya lah. Jadi kayak ini mungkin pertama kalinya ya aku lihat si Kamen Rider Platina Gajah akhirnya di nerf. Ini benar-benar di nerf parah loh si Kamen Rider Platina Gajah di sini. Dan ya mungkin itu aja sih ya, karena aku ya penasaran sih bakal kayak gimana hasil pertarungannya ya, karena ya di sini benar-benar di nerf parah kan si Kamen Rider Platina Gajah. Dan episode berikutnya juga mungkin ya, ini aku nggak tahu benar apa enggak ya. Nah di sini episode berikutnya sepertinya mungkin bakal jadi momen dimana akhirnya si Dragon Jerman jadi samsak juga sama kayak Dragon Gigis. Aduh, gimana ya, aku juga agak kurang setuju sih, karena kan memang Dragon Jerman itu bisa jelas sosok yang benar-benar unik loh, karena biasanya kemengarannya yang kayak periang kayak gitu, tapi kayak apa childish aja, kayak sosok childish tapi kayak mengintimidasi gitu, unik loh katanya dia itu. Jadi sosok-sosoknya gimana ya, kalau di cerita-cerita fiksi ya, penggambaran antagonis yang kurang lebih mirip kayak si Dragon Jerman ini sebenarnya justru malah jadi sosok antagonis yang paling berbahaya loh. Jadi gimana sifat jadi kayak sifat sering bercanda lah, juga sering ngomongnya kayak agak-agak dimut-dimutin, itu sebenarnya malah justru dia yang paling mengintimidasi tuh kalau dari segi penggambarannya. Jadi memang kalau Dragon Jerman harus dibuatkan di sini ya akan saya duga sih. Makanya kan episode berikutnya sepertinya bakal apa namanya dia bakal dirempuk sama para Kamen Rider kan. Apalagi ini si Hotaru alias si Kamen Rider Gajah pakai ability dia lagi kan, yang dia bisa nge-summon banyak rider tuh. Dan kali ini summon tuh ada ini kok, maksudnya kayak dia ngubah para Kamen jadi Kamen Rider ya. Ada 3 form yang dipakai, yaitu si Steam Hopper, Lightning Jungle sama Unbreaker kalau salah ya. Jadi ya ini si Hopawan bakal jadi Kamen Rider Gajah di sini. Jadi ya wah ini udah fix, ini kayaknya si Dragon Jerman bakal dibantai deh kayaknya. Tapi ya mungkin ya lihat aja episode berikutnya kayak gimana, kayak penasaran sih konklusinya gimana. Apalagi juga soal sini Jigon nih yang notabene bakal punya banyak interaksi dengan manusia lainnya, buat ya mungkin kayak memahami manusia kayak gimana gitu. Ya aku penasaran sih bakal gimana penggambarannya. Mungkin kalau gitu aja kali ya. Ini aku nggak banyak tapi panjang juga akhirnya videonya. Ya ini aku data paling ini aku baru upload hari Kamis ini, ini kan hari Kamis hari Jumat jadi aku uploadnya lupa kan. Hari itu lainnya aku data paling karena memang dari kemarin itu aku benar-benar sibuk banget karena ada urusan kerjaan di luar kota ya, jadi aku nggak bisa rekaman cepet-cepet. Jadi ya oke lah, aku langsung stop aja di sini biar aku bisa langsung edit. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan videoku kali ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan videoku yang ada di channel ini. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang salah atau mungkin ada yang kurang dari apa yang aku bahas di sini, tulis saja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 142.